Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan pada Bu Atika untuk dapat membersamai kalian dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Bu Atika ucapkan selamat datang di SMP Negeri 3 Depok. Semoga kalian dapat mengikuti pelajaran atau mengikuti proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Depok ini dengan perasaan bahagia, dengan perasaan senang, dan juga dengan perasaan nyaman, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat terserap dengan baik untuk kalian. Hari ini Bu Atika akan memberikan materi tentang apa itu vandalisme. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin mengetahui apa itu vandalisme. Tetapi di sini Bu Atika akan menyampaikan lebih detail mengenai apa itu vandalisme, kemudian sebab terjadinya vandalisme, bagaimana upaya penanggulangannya, dan cara-cara kalian agar kalian terhindar dari apa yang dinamakan vandalisme. Pertama, Bu Atika akan menyampaikan pengertian vandalisme. Vandalisme merupakan tindakan seseorang yang menghancurkan barang-barang berharga, baik milik individu maupun milik umum. Yang dimaksud di sini adalah tindakan seperti pengrusakan gedung, coret-coret terhadap fasilitas umum, maupun pengrusakan terhadap fasilitas umum itu sendiri, seperti rambu lalu lintas, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu juga penempelan brosur, poster, pamflet di tempat fasilitas umum juga termasuk kegiatan vandalisme. Laksono dalam Suhardi 2018 halaman 23 mengatakan, vandalisme umumnya yang ditemui adalah mencoret-coret dinding sekolah, meja, kursi, jembatan, halte bus, merusak fasilitas umum seperti telepon umum, bus, WC umum, dan taman. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, vandalisme ialah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, termasuk merusak keindahan alam dan sebagainya. Dengan kata lain, vandalisme adalah kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Nah, mungkin di sini kalian juga pernah melihat vandalisme, grafiti, dan mural, dan sebagian dari kalian juga merasa bingung antara apa itu vandalisme, kemudian grafiti, dan mural. Apa perbedaan antara vandalisme, grafiti, dan mural? Grafiti adalah coretan di dinding dengan mempertimbangkan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu. Alat yang digunakan untuk grafiti itu biasanya cat semprot atau pilok, atau juga bisa menggunakan spidol. Sedangkan mural adalah lukisan yang dilukis pada bidang permanen seperti tembok, dinding, dan sejenisnya. Kebanyakan mural ini dilakukan atas perizinan atau persetujuan sang pemilik bangunan itu sendiri, karena kebanyakan mural ini dilakukan dengan penuh konsep penjiwaan, seperti halnya menuangkan ide dan perasaan dalam bentuk lukisan di tembok. Kesimpulannya adalah grafiti dan mural cenderung memiliki nilai estetika. Biasanya dilakukan setelah memperoleh izin, namun bisa menjadi vandal atau merusak apabila dilakukan secara ilegal tanpa izin dan menimbulkan keresahan pemilik tembok maupun masyarakat umum. Nah, di sini terdapat 4 sebab terjadinya vandalisme. Yang pertama adalah luapan ekspresi dari suatu protes sosial. Contohnya,
ada satu kejadian atau peristiwa dalam peristiwa sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, bisa lingkungan masyarakat sosial, kemudian ada lingkungan sekolah, atau mungkin juga lingkungan keluarga. Nah, masalah tersebut atau peristiwa tersebut tidak bisa dibilang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan prinsip yang kita anut. Nah, kemudian timbullah rasa protes atau ingin protes. Nah, protes di sini diluapkan dengan kegiatan vandalisme ini. Misalnya, ada satu peristiwa di dalam kelas yang membuat kalian merasa tidak nyaman atau bosan atau mungkin marah atau mungkin kesal seperti itu. Kemudian kalian melakukan vandalisme dengan cara mencoret di meja, kursi, atau di tempat lainnya dan menuliskan kata-kata yang sedang kalian rasakan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari luapan ekspresi protes sosial. Yang kedua adalah memperkenalkan hal baru. Nah, di sini contohnya itu bisa misal kalian suka ngeband, kalian memiliki komunitas mungkin komunitas menggambar komik dan lain sebagainya, dan komunitas tersebut memiliki nama. Nah, kemudian kalian ingin memperkenalkan komunitas kalian itu kepada dunia luar atau kepada orang lain. Nah, salah satu kegiatannya kalian melakukan vandalisme dengan menuliskan mungkin nama grup band kalian atau nama komunitas kalian, padahal melakukan hal seperti itu termasuk kegiatan yang buruk atau kebiasaan buruk atau justru bisa menjadi tindakan kriminalitas jika dilakukan terus berulang kali dan menimbulkan keresahan seperti itu. Yang ketiga adalah kenikmatan. Nah, kenikmatan ini terjadi karena bisa dibilang terjadi di dalam hati kalian, atau ketika kalian melakukan sesuatu termasuk vandalisme, kalian merasa bahwa ini menyenangkan seperti itu, padahal ini juga kebiasaan buruk yang harus dihindari. Nah, yang keempat ini adalah alasan yang paling banyak, yang menjadi sebab paling banyak terjadinya vandalisme adalah memperoleh eksistensi. Yang dimaksud memperoleh eksistensi ini bisa Bu Atika contohkan adalah ketika kalian ingin dikenal atau diketahui oleh orang atau ingin menjadi terkenal, kalian melakukan vandalisme dengan menuliskan entah nama kalian, kemudian entah nama komunitas kalian, entah nama-nama yang lain yang membuat orang itu mengetahui keberadaan kalian sehingga kalian melakukan si vandalisme ini. Nah, biasanya vandalisme yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memperoleh eksistensi atau terkenal ini dilakukan di tembok-tembok di pinggir jalan raya, atau bisa juga kalau misalkan kalian amati ketika kalian sedang berada di jalan, kalian mengamati kanan kiri ada garasi-garasi yang terdapat vandal, ada namanya, kemudian mungkin ada kata-katanya. Nah, itu juga salah satu contoh sebab terjadinya vandalisme atau mereka ingin merasa dikenal gitu. Tetapi ini semua harus dihindari. Nah, di sini ada beberapa contoh vandalisme yang Bu Atika dapat dari internet yang mungkin Bu Atika juga pernah jumpai baik di sekolah, kemudian di jalan raya, kemudian di fasilitas umum. Yang pertama adalah gambar vandalisme yang terjadi, mungkin ini kebanyakan di sekolah. Janganlah kamu mencoret-coret dengan tip X, apalagi pakai penggaris. Nah, ini yang menuliskan ini padahal mencoret memakai tip X mungkin ini di meja atau kursi atau lemari. Ini adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, sangat tidak bertanggung jawab, dan membuat keresahan atau
mengurangi keindahan. Seperti itu, yang tadinya kelasnya bersih, mejanya bersih, jadi kotor karena ada coret-coret dengan tip X ini. Bisa juga memakai penggaris, spidol, ataupun pulpen. Nah, ini harus dihindari. Yang kedua, ini adalah potret vandalisme yang tadi Mbak Atika contohkan, ingin memperoleh eksistensi sehingga dia melakukan kegiatan vandalisme yang di dalamnya terdapat mungkin ini nama yang melakukan vandalisme atau mungkin kerabatnya atau dan yang lain. Intinya dia ingin orang-orang mengetahui bahwa yang melakukan ini adalah namanya yang tertera di dalam gambar tersebut, seperti itu. Padahal ini sangat-sangat negatif dan tidak boleh ditiru. Yang ketiga adalah gambar vandalisme yang dilakukan di fasilitas umum, yaitu kereta api. Nih, kalian bisa melihat betapa tidak bertanggung jawabnya mereka yang melakukan kegiatan vandalisme sehingga merugikan pemerintah, kemudian merugikan pihak-pihak yang pada akhirnya harus membersihkan yang bukan ulah mereka, seperti itu. Pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk dalam kegiatan kejahatan ringan karena vandal tersebut sifatnya sudah merugikan pihak-pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum di sekitarnya. Kenapa bisa dibilang mengganggu kenyamanan umum? Karena mereka resah mengetahui ada yang mencoret-coret di sini, kemudian temboknya jadi kotor, jadi tidak indah, jadi orang malas untuk mungkin ketika itu terjadi di desa wisata atau di tempat yang lainnya, itu membuat kenyamanannya itu berkurang gitu. Pelaku vandalisme kebanyakan adalah berasal dari remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan masih rendah atau labil dan sedang mencari identitas diri atau jati dirinya. Nah, kenapa remaja itu bisa menjadi pelaku vandalisme paling banyak? Karena remaja itu masih memiliki kontrol diri yang lemah. Siswa yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Maksudnya adalah ada beberapa siswa yang memang dasarnya dia tidak memiliki pengetahuan tentang tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang buruk, atau dia sedang berproses untuk mengetahuinya. Nah, pada saat proses tersebut ternyata di kontrol dirinya itu lemah sehingga dia terseret pada perilaku yang nakal atau cenderung negatif. Nah, sedangkan bagi mereka yang mengetahui perbedaan antara tingkah laku yang baik dan buruk, tetapi dia juga masih memiliki kontrol diri yang lemah, pada akhirnya dia akan tetap melakukan hal yang buruk meskipun dia sudah memiliki pengetahuan bahwa tingkah laku tersebut itu buruk, seperti itu. Vandalisme merupakan salah satu tindakan kriminalitas di kalangan remaja dan bahkan banyak di antara pelakunya adalah kalangan pelajar. Nah, hukuman pelaku vandalisme ini bisa dijerat dengan pasal 489 ayat 1 KUHP tentang kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan. Nah, di sini ada upaya penanggulangan vandalisme. Yang pertama, untuk menekan angka vandalisme diperlukan peran seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, orang tua, hingga kepolisian. Jika memang vandalisme yang dilakukan itu sudah termasuk besar dan berulang-ulang, sangat meresahkan. Yang kedua adalah peran orang tua penting untuk menerapkan disiplin yang konsisten kepada anak dan menanamkan pengetahuan keagamaan yang kuat. Sedangkan guru dapat memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan
kurikuler yang baik. Jadi ketika siswa tersebut memiliki bakat, memiliki minat, menggambar, mewarnai, mendesain, maka guru wajib untuk mengarahkan siswa tersebut mengikuti kegiatan yang lebih positif, yaitu dimasukkan ke misal ekstrakurikuler yang terdapat di seni rupa, menggambar, mendesain, dan lain sebagainya. Atau siswa tersebut bisa secara mandiri berkonsultasi dengan guru bagaimana baiknya. Jadi siswa tersebut tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang negatif, menyalurkan bakat dan minatnya di tempat yang salah seperti itu. Nah, di sini peran sekolah dalam meminimalisasi terjadinya vandalisme. Yang pertama, sekolah wajib memberikan layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa mengenai berbagai hal yang diperlukan selama proses belajar dan pembelajaran di sekolah. Layanan informasi ini dapat diberikan oleh seluruh masyarakat sekolah, mulai dari guru BK, guru mata pelajaran, staf TU, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tindakan kuratif. Tindakan kuratif ini bertujuan untuk memberikan penyadaran akan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya serta mampu memperbaiki kehidupannya sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Nah, upaya penyembuhan terhadap tindakan vandalisme yang biasanya dilakukan oleh sekolah adalah dengan memberikan punishment yang sifatnya tidak menghukum, akan tetapi mengajarkan siswa tersebut agar bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya, sehingga mereka dapat berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, ketika ada melakukan vandalisme dan diketahui siapa yang melakukannya, maka orang tersebut akan diberikan punishment, yaitu membersihkan tembok yang sudah dirusak atau dilakukan vandalisme seperti itu, dibersihkan, dicat ulang. Intinya adalah dikembalikan seperti semula. Nah, sampai di sini materi tentang vandalisme. Terima kasih banyak karena kalian telah mengikuti sesi materi hari ini. Di sini Bu Atika akan memberikan kalian satu pertanyaan, yaitu apa yang akan kalian lakukan jika kalian merasa bosan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Berikan pendapat kalian di kolom komentar di YouTube ini, sebutkan nama, kelas, kemudian jawabannya, maka Bu Atika akan absen atau melakukan presensi kalian bahwa kalian telah mengikuti sesi materi hari ini. Thanks for watching, sampai ketemu hari Kamis. Hari pertama kalian bertemu dengan Bu Atika, yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.